في كتابه وقالوا إذا ضللنا في الأرض إنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. والصلاة والسلام على رسولنا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا القائل في حديثه اغتنم خمسا قبل خمس حياتك قبل موتك غناك قبل فقرك صحتك قبل مرضك faragaka qabla syughlik. Yang kelima terakhir syababaka qabla haram. Wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin azwajihim ummahatil mu'minin wa ashabihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa yusir wahfaz wa ayyidna batallahu fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang kita muliakan al-mukarramun dan yang bapak dan guru yang beliau menyempatkan diri hadir di pemakaman almarhum Ustaz kita Muhammad Idris. Dan itu nah, langit keempat Nabi Idris sebagai Pak Darman. Nabi Idris belum meninggal, itu di atas yang kata oleh Allah Subhanahu wa taala. Para asatidzah, tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus Bapak Kepala Desa Kesut, pimpinan dari Hizbullah dari tingkat pusat sampai tingkat pusko, tentunya markas cabang, markas ranting, ketua pusko bersama anggota barisan Hizbullah. Wabil khusus juga pasukan inti, yang selalu beliau mengarahkan jamaah barisan masuk ke masjid, masuk ke kuburan. Itulah keistimewaan yang namanya barisan Hizbullah Nahdlatul Wathon. Pertama-tama puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan secara singkat ini. Jadi maghrib jam 6.50, dekat jam 7 ya, masih. Kalau dulu yang batasi dia setiap acara ya waktu kita takziah, saya bataskan dia sampai jam 5. Karena asar jam 3, mungkin asar jam 3 kurang 10 menit. Jam 4, jam 4 kurang 10 menit. Jam 3.50 lah. Kedua kalinya salat salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jemaah sekalian barisan Hizbullah yang berbahagia, pada hari ini kita sama-sama berduka atas meninggalnya Ustaz kita, tokoh kita Ustaz Muhammad Idris. Usia sudah disebut oleh Pak Kepala Desa tadi 56 tahun, masih sepanjang tahun 60 tahun ya. Minta beli merahari masih waktu ya 6 ya 56. Jadi barisan Hizbullah barisan yang selalu memberikan jamaah kita
istilahnya itu supaya senang keluarga yang sudah ditinggalkan itu. Jadi setelah punah hadir setiap layatan. Makin Masya Allah, amin, yang penunggu layatan. Masya Allah, tabarakallah. Ya. Itulah yang namanya barisan Hizbullah Nahdlatul Watan. Sesuatunya di lagu perjuangan barisan Hizbullah disebutkan Hizbullah tugas suci berjuang sepenuh hati, kita mengharapkan lagi dari ridha ilahi. Tegaknya iman dan takwa haruslah ada pembela. Hizbullah siap siaga di mana dan kapan saja. Jemaah sekalian, kematian tidak pandang bulu, kutik mati. Ini baja mati, tawa mati. Jadi itu sebabnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kita disuruh banyak-banyak duit kita mempersiapkan diri sebelum kita meninggal dunia. Sehingga Nabi bersabda dalam hadisnya itu al-kaisu man dana nafsahu wa amila bima ba'dal maut. Apa dikais pinter, mingar. Ini dana nafsahu selalu mempersiapkan dirinya untuk setelah kematian. Nabi kita bersiapkan rajin ibadah. Nah kebetulan bulan ini bulan Rajab terakhir, bulan Rajab terakhir bersama kemang Ustaz Muhammad Idris. Karena beliau itu mirip namanya dengan Nabi Idris alaihi salatu wassalam. Itu di langit keempat. Langit pertama Nabi Adam, langit kedua Nabi Yahya, Nabi Isa, langit ketiga Nabi Yusuf, langit keempat Nabi Idris, Nabi yang kelima, langit kelima Nabi Harun, yang keenam Nabi Musa, yang ketujuh Nabi Ibrahim. Lalu kelima termasuk ulul azmi di sisi langit dari pertama sampai tujuh. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh sudah tersebut. Ya. Itu pertama Muhammad Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita sebut perayaan Isra Mi'raj, Nabi besar. Karena kadang-kadang di taulah nyebut besarnya. Perayaan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi besar Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia yang paling istimewa Nabi kita. Ini sehingga di langit ke-6 beliau pas datang didugakan oleh malaikat dia berbaik Nabi Musa. Rasul bersama malaikat Jibril. Tiba-tiba Nabi Musa pas Rasul mau berangkat ke langit ke-7 nangis. Gimana dia berangkat? Nangis jadi Nabi Musa. Akhirnya Nabi malaikat Jibril mengatakan, "Gimana dia pergi ya Musa? Kenapa kamu menangis?" Kata malaikat Jibril. Apa katanya Nabi Musa? Li'anna gulaman ba'da ba'di. Seorang anak diutus oleh Tuhan itu terahku katanya itu. Aksar ummatahu yadkhulunana. Paling banyak umat yang masuk surga. Dinisbahkan kepada umatku sedikit. Jadi umat Nabi Musa sedikit. Mengapa dia sedikit umatnya masuk surga? Karena setelah meninggal Nabi Musa ditinggalkan ajaran Nabi Musa. Ya. Apa keyakinannya? Uzair ibnullah. Uzair itu anak Tuhan. Tapi kalau umat Nabi, walaupun beliau sudah meninggal, tetap tunggu sholat. Lagu Arab dengan kita baju sholat, kita tunggu malik, kita ada kaya. Sholat itu bukan untuk siapa-siapa, untuk diri kita sendiri. Supaya jangan kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti ke neraka saqar. Khususnya karena orang meninggalkan sholat, orang yang tidak mau sholat. Masalah hukum fi saqar, jawabnya apa? Lam nakum minal musallin. Masya Allah, tabarakallah.
tidak ganggu dan tinggal sembahyang Bapak Ibu. Jadi sembahyang terus itu kewajiban ya dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang dihitab di dalam Al-Qur'an jin bersama manusia. Jadi wa ma umiru illa ya'budullah mukhlishina lahud-din, ikhlas ya. Seperti lagu perjuangan ya yang kita selalu ucapkan setiap peringatan, pengajian, jadi supaya ingat kembali warga besar Nahdlatul Wathon, warga besar Barisan Hizbullah ya, elasan hati hidup mati bersama apapun coba tegakkan jiwa, apapun coba tegakkan jiwa tetap bersama demi iman dan takwa. Tetap kita ngirim guru besar kita Bapak Maulana Syekh. Apapun terjadi marak tiang, kalau ada kejadian lain masih saya balikkan ke kolom, saya tidak akan perbaiki dia. Belum sabar yang umi mengambil kejadian. Saya serah diri saya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membicarakan dengan harus begitu. Itu akhlak Nabi yang diajar kepada sahabatnya, sahabat kepada tabi'in, terus kepada guru besar kita Bapak Maulana Syekh. Lain waktu nanggung tiang itu di kelompok 10.000. Datang ke dalam aja, jangan nanti kaji ini jadi mati sabungan ya. Kau nangis saya terjauh. Beliau kok datang tiba-tiba ya. Disatang kencing luar biasa. Kalau aku bila mati dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita di dalam keadaan sehat. Sampai sekarang belum ya. Bisa ketemu sama pelunggu ini setiap layatan, Masya Allah, tabarakallah. Kok tiba-tiba beliau datang? Ya. Untuk itu jangan dipakis itu tadi. Pokoknya sabar. Nah itulah yang saya ambil ilmu dari guru besar kita Bapak Maulana Syekh. Kita menunggu di tangan yang di Barisan Hizbullah kita sangat betul di negara ini. Alhamdulillah. Itulah kebesaran guru besar kita Bapak Maulana Syekh. Apapun terjadi tetap kita kuncinya sabar. Karena Al-Quran mengatakan innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab, surah Jum'ah. Jadi bighairi hisab, pahala orang yang sabar itu tidak ada yang tahu dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu jemaah sekalian, atas meninggalnya tokoh kita, pejuang kita di Nahdlatul Wathon, kita kehilangan. Tapi yang kesemuanya yang namanya umur lagu saya minta maaf ini, lagu arah itu mudiluan, arah itu mudian, karena Al-Quran mengatakan wa minhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir. Qada nahbahu selesai seperti almarhum ustaz kita ini, selesai datangnya itu judulnya. Wa minhum man yantazir, antara lain yang belum, kita akan menunggu dia kapan kira-kira. Tapi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa ikhlas-ikhlasnya, setulus-tulusnya, khususnya pas datang itu Sya'ban itu kita berdoa. Jadi kita diperintah baca surat Yasin 3 kali. Yasin pertama jangan panjang umur, Yasin kedua mudah-mudahan rezeki murah, Yasin ketiga mudah-mudahan mati di dalam husnul khotimah. Itu kita minta itu penentuan dari malam minggu Sya'ban. Malam itu tanggal 1 Sya'ban. Kalau tidak salah lagi terus besok tanggal 1 terus di Sya'ban, terus datang Ramadan. Jemaah kaum muslimin muslimat yang berbahagia. Biasa putra putri kita yang kita tinggalkan itu pasti sedih. Mungkin ada istri mati ya. Seperti anak masih almarhum ya? Masih. Oh bijanya katanya 2. Sedih kita. Seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sewaktu dia tahunnya akan diberangkatkan ke Sidratul Muntaha
itu amal uzur. Sedih Nabi. Siti Khadijah meninggal, paman beliau meninggal Abu Talib, lalu Abu Talib tidak mau diambil menurut Nabi. Ya. Walhal keponakan beliau jadi utusan kamu dia, tapi tidak mau diambil mengucapkan kalimat syahadatain. Ya, diambil. Tapi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengingat jasa beliau dari sejak kecil, pesan dari orang tuanya Sayyidina Abdul Muttalib pelihara tutupu Muhammad dan sampai diganggu oleh orang kafir Quraisy. Dia doa kepada ya Allah. Jadi, tapi lama-lama waktu sakit, ya akan meninggal dunia, dikasih tahu oleh sahabat ini, ya Rasulullah, pamanmu sakit keras. Dia tahu dari Nabi. Ya. Kemudian Nabi datang ke beliau. Apa yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada beliau? Kalimat yang sangat mulia. Qul ya ammi la ilaha illallah wa anni rasulullah. Cuma kalimat itu disampaikan oleh Nabi. Apa tujuannya beliau menyampaikan kalimat tersebut? Syahadatain, ya, supaya ada jalan beliau memberikan syafaat kepada pamannya. Dengan maju luar Islam tidak kita tanggung, maju luar kafir kita tanggung doanya. Jadi bahkan ziarah hukumnya diharamkan oleh Al-Quran. Ya, wala tusalli ala ahadin minkum mata abada, wala takum ala qabri, katanya. Jangan kamu mendoakan orang yang mati di luar Islam. Salah di sini doa maksudnya logatan. Wala tusalli, jangan kamu doakan dia. Tidak tangguh dan doa dengan mati di luar Islam, walaupun kedua orang tua kita. Ya, berhubung dia kafir, kesananya Muslim, tidak tangguh anak ini. Jadi, itu niat Nabi supaya ada jalan untuk memberikan syafaat. Akhirnya beliau itu waktu sakaratul maut dia menyair, mengulaskan syair. Nabi syairnya, laqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairil ajyalil walidina, katanya. Aku tahu agama yang dibawa oleh keponakan itu sebaik-baik agama. Tidak ada yang paling baik. Ya, tahu dia sebaik-baik agama. Ini kan Al-Quran mengatakan Waraditullah apa? Waraditum umul Islam Madinah. Ya. Agama Islam ini agama yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mungkin dengan jasanya beliau itu nerakanya paling atas di Nopana selalu. Aneh itu kena jasa beliau diingat mungkin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu sebabnya Rasul mengatakan menjelaskan inna ahwanal azab yaumal qiyamah ammi Abu Talib. Paling ringan siksaan orang di dalam neraka pamanku Abu Talib. Paling atas dia. Ya. Yudahdihu dima'yahu wa yatana'alu dima'lain. Dia pakai sandal dari neraka, baju dari neraka, kopiah dari neraka, dekat neraka doang. Lalu paling atas, ya neraka nanti panas sekali. Yang paling bawah nerakanya saya paling bawah neraka. Ya, dengan munafik. Tahu dari munafik? Innal munafiqina fi dzarfil asfali minan nar. Yang kafir atasan seperti ini, atasan enggak kurang panas, semua panas ini, tapi lebih atas. Paling tidak panas, artinya tidak terlalu menyengat panasnya paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau tidak ada jalan memberikan syafaat nanti pada hari kiamat. Jadi lagu Indonesia saja akan diberikan syafaat oleh Nabi kita yang besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pokoknya intinya satu, jangan sampai sembahyang itu ditinggalkan. Antara pas sholat, bakat kafar, antara pas sholat, mutamidan, bakat kafar. Saya ini dalam sembahyang di dalam keadaan sengaja, hukumnya kafir dengan nanti kita tangguh, mengasih kalian. Ya, terus kita acara Isra Mi'raj peringatan tentang masalah sholat ini untuk kita
apa remeh-remehkan, ya, ringan-ringankan. Kita tidak mau pelihara dengan sebaik-baiknya ini masalah sholat witir. Jadi almarhum Ustaz Muhammad Idris ini luar biasa dia. Jadi seorang tokoh kita di Nahdlatul Ulama. Insya Allah akan bertemu dengan guru besar kita Bapak Maulana Syekh. Nah, oleh sebab itu teman sekalian yang belum tergabung di barisan Hizbullah Nahdlatul Ulama, mari silahkan kita sama-sama bergabung. Adiknya duit, doa pelunggu, menyolatkan pelunggu, mengantar pelunggu di kuburan. Karena Bapak Maulana Syekh mengatakan tanda orang itu fokus isi Allah SWT, luwih dengan gembalangannya, luwih dengan doanya, luwih dia makmahnya di kuburan. Itu salah satu tanda yang luar biasa kata beliau. Ini banyak ilmu yang kita dapat dari guru besar kita Bapak Maulana. Karena oleh sebab itu mudah-mudahan kehadiran pelunggu ya kita menambah ibadah, namanya ini nambah ibadah. Ya, salatuna dengan Islam ya ibadah semua. Ibadah itu ibadah, semuanya jadi ibadah. Menuntut ilmu, mencari nafkah, makan minum, tidur di rumah. Bagi yang beriman semua jadi ibadah. Selaku ibadah doang, bukan sekedar itu suaranya paling banyak lagi surga. Umat Nabi, setelah ibadah doang. Nabi gerakan seluruh itu di dunia ini ibadah. Iya. Herannya, setir dia Nabi Musa sudah umat. Nabi paling banyak masuk surga. Umatnya sesepi. Jadi itu barakah yang selalu kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat berusaha kita Bapak Maulana Syekh. Terakhir, mari kita saksikan Ustaz Muhammad Idris termasuk dengan bagus ini. Dengan bagus ini perkara asyhadu alaihi bil khair, asyhadu alaihi bil khair, asyhadu alaihi bil khair. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.